warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari tim Asarani akan memberitahukan kepada kalian semua tentang sebuah buku berjudul Seni Membaca Manusia yang diterbitkan oleh Globooks. Buku ini merupakan panduan psikologi praktis yang fokus pada kemampuan memahami seseorang melalui tanda-tanda nonverbal. Buku ini membahas tentang teknik memahami karakter, pikiran, atau perasaan seseorang bukan dari apa yang mereka katakan, melainkan dari ekspresi lahiriah. Hal ini mencangkup 3 hal, yaitu bahasa tubuh dengan memperhatikan gerak-gerik jari jemari atau posisi tubuh seseorang saat mereka berbicara. Yang kedua, kontak mata dengan mengamati pesan tersembunyi melalui tatapan mata. Yang ketiga, mikroekspresi, menangkap kejujuran di balik wajah seseorang bahkan saat mereka terdiam. Nah, dari apa yang kelompok kami baca, kami tim Asarani memiliki 2 bab terfavorit. Tentang apa sih? Yuk kita dengerin teman-teman saya yang lain. Halo teman-teman semua, jadi di dalam buku ini aku akan membahas di bagian tatapan mata. Tatapan mata merupakan reaksi paling jujur dari emosi batin. Misalnya saat kita ada keinginan kuat atau tekanan emosi, maka tatapan mata kita akan berubah semakin lebih jelas dan memberikan makna tertentu dari setiap gerakan mata kita. Nah, dari itu, menganalisis tatapan mata tidak hanya mampu memahami, kita mampu memahami suasana hati lawan bicara, kita juga bisa langsung memberikan respon yang tepat pada saat itu. Kita juga bisa saling mempererat tingkat saling pengertian dan memperkuat tali psikologis kita antara satu sama lain. Nah, contoh yang bisa saya ambil itu adalah ketika kita berbicara dengan seseorang, kita lagi mengungkapkan isi dari hati kita, lalu lawan bicara itu misalnya menatap ke arah langit-langit, kiri atau kanan, itu bisa saja lawan bicara tidak setuju dengan apa yang kita katakan. Namun apabila lawan bicara kita berbicara kepada kita, tetapi matanya tidak berani menatap mata kita, melainkan mereka menatap ke kiri, ke kanan atau kemana, intinya tidak menatap mata kita. Bisa jadi pada saat itu lawan bicara kita sedang berbohong atas ucapan dia sendiri. Nah, itu saja bagian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya tentang hobi dari buku Seni Membaca Manusia. Hobi mencerminkan cara berpikir, emosi, dan kebiasaan seseorang. Orang yang suka hobi aktif seperti olahraga, hiking, atau touring biasanya lebih energik, suka tantangan, dan mudah bersosialisasi. Sedangkan orang yang hobinya membaca, menulis, atau menggambar cenderung lebih tenang, observatif, dan banyak berpikir. Hobi yang dilakukan secara berkelompok menunjukkan seseorang suka kerjasama dan perhatian terhadap hubungan sosial. Hobi juga bisa menunjukkan prioritas hidup seseorang. Misalnya, dia suka bisnis atau investasi, biasanya orangnya fokus masa depan dan perkembangan diri. Kalau dia suka main game, itu biasanya orang yang suka mencari hiburan, tantangan, atau pelarian dari stres. Kalau dia suka musik, itu orang yang lebih ekspresif dan emosional. Penulis menjelaskan bahwa saat ingin memahami orang lain, perhatikanlah 1. Jenis hobinya. Yang kedua, seberapa serius dia menjalankannya. Yang ketiga, bagaimana dia berbicara tentang hobinya. Nah, kesimpulan dari hobi bukan cuma kegiatan santai, tetapi bisa menjadi jendela untuk membaca karakter, pola pikir, dan sifat asli seseorang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Pernah nggak sadar kalau wajah seseorang sebenarnya menyimpan banyak hal yang tidak diucapkan? Kerutan kecil di wajah ternyata bisa menunjukkan emosi, kebiasaan, bahkan kepribadian seseorang. Nah, dalam buku Seni Membaca Manusia dijelaskan bahwa ekspresi dan kerutan wajah dapat menjadi petunjuk untuk memahami psikologi seseorang. Yang pertama, garis vertikal di antara alis. Garis vertikal di antara alis muncul akibat sering mengerutkan dahi. Ini biasanya dimiliki oleh seseorang yang analitis, perfeksionis, sering berpikir keras, atau mudah stres. Yang kedua, garis horizontal di dahi. Kerutan horizontal di dahi menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, sering berpikir, atau banyak menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, kerutan di sudut mata. Kerutan di sudut mata atau crow's feet sering muncul pada orang yang ramah, humoris,
hangat, dan saling tersenyum dengan tulus. Yang keempat, ada garis dari hidung ke mulut. Nah, garis dari hidung ke sudut mulut menunjukkan karakter yang disiplin, tegas, memiliki prinsip, kuat, dan jiwa kepemimpinan. Nah, buku ini menjelaskan bahwa emosi yang terus dipendam selama bertahun-tahun dapat membentuk ekspresi permanen pada wajah manusia. Dari buku Seni Membaca Manusia, kita belajar bahwa wajah bukan hanya menampilkan luar, ekspresi dan kerutan bisa menjadi cerminan emosi dan pengalaman hidup seseorang. Karena itu, memahami manusia bukan hanya tentang mendengar kata-kata, tetapi juga membaca ekspresi yang tersembunyi di baliknya. Nah, baik, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.